Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makanan, mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-baginya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan roti itu yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini kita sekali diingatkan bahwa satu kelemahan manusia adalah kita bisa merasa lapar dan capek. Kalau lapar dan capek, ya makan dan istirahatlah. Dan tambah parah lagi, kelemahan ini bukan hanya secara fisik. Kalau fisik ya sedikit mudahlah diatasi. Makan, tidur, dan selesai. Tetapi kita juga punya kelaparan atau kecapean semacam intelektual. Maksudnya kalau sudah lama bertahun-tahun kita gak baca buku atau belajar atau menemukan pelajaran-pelajaran yang indah, yang cukup inspiratif, kita rasa lapar. Jadi ada beberapa orang yang sudah cukup makanannya tapi tetap rasa gak terinspirasi. Karena sebagai manusia kita harus berpikir. Ada yang menentang pikiran kita, dan kita bisa merasa senang atau bahagia karena menemukan butir-butir emas pelajaran yang baru, yang inspiratif. Karena itu satu caranya untuk istirahat, baca atau belajarlah. Ada juga kebutuhan atau kelaparan secara relasi yang bagus atau ya secara psikis. Kita butuh diterima, diapresiasi dan segalanya. Jadi kalau kita gak mengalami itu juga, bisa lapar lagi, capek lagi. Ada sang ibu dari kantor, dia sudah capek, lapar. Tapi pada saat dia menemukan anak bayinya itu dan memeluk anaknya, dan anaknya juga sangat bahagia, ibunya ada dan memeluk dan mencium dia bilang, semua kecapean saya hilang. Tidaklah. Masih capek, masih lapar secara fisik, tapi sangat terpenuhi kebutuhannya untuk relasi yang bagus. Dia diterima dan dia juga bisa kasih cinta kepada sesama, kepada anaknya, kepada anak bayi itu. Jadi inilah kelaparan kita punya. Ada juga kelaparan secara kontrol. Kita mau mengendalikan hidup kita dan banyak hal di sekitar kita. Kalau kita gak punya itu, kita bisa
sangat khawatir dan sangat takut. Jadi inilah menjadi kita capek lagi. Nah masalahnya kalau kecapean atau ya istirahat, cara istirahat itu dan makan itu ya kita cari caranya duniawi. Nah inilah yang terjadi sekarang. Mereka mencari Tuhan Yesus kadang-kadang hanya karena makanan yang nasi itu atau apa saja yang mengenyangkan mereka, perut mereka. Tetapi yang lebih bagus lagi, kalau kita mencari Tuhan Yesus, karena dari Dia kita mendapatkan makanan selain duniawi itu, ada yang makanan surgawi. Apa itu? Makanan cinta, pengorbanan, pelayanan. Nah, pada saat kita mengorbankan diri dan melayani sesama, kita dapat kepuasan yang lebih bertahan, lebih mendalam, lebih bermakna. Kalau cuma makanan saja yang duniawi itu hilang secekap, sebentar saja. Tapi bisa jadi waktu kami pasti prater ada pertemuan, pelajaran di kampung-kampung itu, awalnya banyak orang dan di tengah pertemuan itu atau pelajaran kitab suci, tiba-tiba separuhnya hilang. Dan kami tanya, mengapa? Dan mana mereka? Oh mereka pindah pertemuan lain. Oh, di mana ada yang orang-orang Kristen, mereka juga mengadakan itu. Oh kok bisa pindah? Oh karena frater di sana ada berasnya. Mereka kasih beras. Bisa saja jadi seperti itu. Tetapi semoga kita dari pelajaran kitab suci pada saat ini, carilah makanan yang benar-benar memuaskan, itu makanan surgawi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Mencintai sesama dan mengorbankan diri untuk melayani mereka.